Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayulan Sari dengan NIM 24010139. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen pengampu Ibu Rati Damayanti SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustami SHMH. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hukum agraria. Kata agraria menurut Budi Harsono berasal dari kata agrarius, ajur dalam bahasa Latin atau agro dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Belanda yang artinya tanah pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah. Sedangkan pengertian agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum agraria dalam arti luas ini berdasarkan menurut UU-PA atau Undang-Undang Pokok Agraria dengan penilaian sebutan agraria. Maka dalam UU-PA, hukum agraria yang bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan di bidang penahan, namun merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan di berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasa atau sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria yang meliputi bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa. Ruang lingkup agraria menurut ketetapan MPR RI nomor 9/MPR/2021 tentang pembaharuan agraria dan pengolahan sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bumi. Bumi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria adalah permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Kedua, air. Air menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pokok Agraria adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Ketiga, ruang angkasa. Ruang angkasa menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Pokok Agraria adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria, ruang di atas bumi dan air mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan. Keempat, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral, biji-bijian, dan segala macam batuan, termasuk batu-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sumber hukum agraria dapat diartikan segala sesuatu ini dapat menimbulkan yang mengatur masalah agraria. Sumber hukum agraria tertulis terdiri dari tahap pertama, Undang-Undang 1945 khususnya pasal 33 ayat 3. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dikenal dengan UU-PA. Peraturan-peraturan sebagai pelaksana dari UU-PA, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sumber utama hukum agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang hakikatnya merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sendiri landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum agraria nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diletakkan dalam penguasaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Berikut sistem hukum agraria di Indonesia. Sistem hukum agraria di Indonesia telah diatur oleh UU-PA. UU-PA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria
kolonial dan membantu hukum agraria nasional. Menurut Budi Harsono, dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum. Berikutnya, peranan hukum agraria di Indonesia adalah sebagai dasar pokok agraria, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk menawarkan kemakmuran atau membawakan kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat. Terdapat beberapa tokoh penting dalam perkembangan hukum agraria di Indonesia sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri. Undang-Undang Agraria tahun 1870 Agraris Act diberlakukan oleh Engelbert Diwal selaku Menteri Jajahan di Hindia Belanda atau Indonesia. Sejarah penerapan undang-undang ini terkait dampak pelaksanaan sistem tanam paksa sejak 1830 yang menuai protes. Ada juga tokoh-tokoh intelektual Belanda seperti Edward Louis Dekker, Baron van Hove, dan Frans Even de Putten. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan seuntai kata mutiara seperti hati yang tersentuh saat pertama bersuai. Semoga setiap ide yang saya sampaikan bisa mengena, tak hanya sekedar menjelajah data, tetapi juga memberikan makna. Karena seperti cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan lebih mudah terasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.